Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fadil Zaidkan dengan bimbing 2243 yang akan mempresentasikan dari lanjutan analisis aset keuangan dari PT Panorama untuk mengerjakan tugas UAS. Kita lanjutkan dari yang pertama, yakni ini adalah data-data analisis dari rasio keuangan dari PT Partner dibandingkan dengan maaf sebelumnya ini adalah soal dari perbandingan bank A dan bank B, di mana ini maksudkan angka sekian yang akan saya jelaskan pada slide selanjutnya. Pada bagian likuiditas, bank bank A lebih ideal dan sehat karena memiliki persentase yang lebih tinggi, dan bank B hanya 46,3%, di mana penyaluran biayanya rendah. Lalu pada tingkat pembeliannya, bank A sendiri hanya memiliki 3,3% dan bank B memiliki 5,49%, di mana margin lebih besar dari bank, tapi ada resiko MPF tinggi karena rendahnya likuiditas tadi. Lalu pada efisiensi, bank A jauh lebih efisien yakni 13,7%, sedangkan bank B beroperasi dengan beban yang sangat tinggi yakni 76,07%. Lalu pada rasio lanjutan, Jepang modal bank A sendiri sangat kuat, yakni 30,33%, dan bank B cukup jauh lebih rendah dibanding bank A yang ini 11,4%. Lalu pada kualitas pembiayaan atau NPF, bank A sendiri ini sangat sehat, yakni 0,61%, dan bank B nya terlalu tinggi sehingga tidak sehat, yakni 10,3%. Lalu pada profitabilitasnya, ROA-nya bank A ini 1,75% lebih besar 0,69% dibanding bank B. Sedangkan ROE-nya bank A itu 12,43% lebih besar dibanding bank B dengan selisih sedikit yakni 11,70%. Kesimpulannya adalah bank A unggul di atas indikator likuiditas, efisiensi, modal, kualitas pembiayaan, dan profitabilitas. Sedangkan bank B hanya unggul di NIM, namun NPF tinggi dan BOP-nya besar, membuatnya kurang sehat. Dan ini mengancam dari kinerja bank itu sendiri. Pada soal B, peer group analisis, yakni pada PT yang sebelumnya saya analisis pada UTS sebelumnya, yaitu PT Panorama. Dia memiliki rasio PE TTM itu kurang lebih 2,9 kali dibanding kompetitornya yang memiliki 5 kali rasio. Ini dengan rata-rata 5,6 dari gabungan PT-PT di atas. Lalu pada PBB-nya kurang lebih di 1,15 kali dibandingkan dengan netes Inggrisnya, berbeda cukup tinggi yakni 1,6 kali. Pada salesnya sendiri kurang lebih 0,30 kali, sedangkan rata-rata bursa adalah 1,4 kali. Pada soal peer group analisis PT Panorama, data valuasinya sendiri yakni untuk PE itu 2,9 dibanding persen tadi. Sesuai yang sudah saya jelaskan tadi. Dengan interpretasi, valuasinya sangat murah dibanding peers. Harga mendekati nilai buku yang atau konservatif, lalu potensi upside jika penjualannya meningkat. Lalu pada analisis horizontal 4 tahunan,
seperti ini datanya, dengan kesimpulan pendapatan sempat jatuh di bawah 58% di tahun 2021 karena dampak pandemi. Lalu pulih tajam pada tahun 2022 sebanyak 539%. Laba bersih berubah dari rugi besar di tahun 2020 sampai 2021 menjadi positif di tahun 2022 dan melonjak lebih 40 dari 400% di 2023. Total aset dan ekuitas menunjukkan pertumbuhan konsisten pasca 2021, menandakan ekspansi dan penguatan modal. Lalu ini lanjutan analisisnya, rasionya, dan rata-rata industri. Dari interpretasi ROA-nya, PT Panorama dibanding dengan PT Travel yang lain, dia lebih tinggi, efisiensi asetnya juga di atas rata-rata. Lalu untuk ROE-nya sedikit di bawah industri, tapi tren meningkat. Yang dimana ini masih dalam batas aman, karena masih ya, termasuk dalam perkembangan. Akan tetapi juga tidak segera dipikirkan caranya bagaimana supaya tidak tertinggal, mungkin ini akan menjadi ancaman bagi PT Panorama itu sendiri. Lalu untuk NPN-nya, marginnya lebih sehat daripada rata-rata industri lain. Lalu untuk struktur modal lebih sehat atau utangnya lebih rendah. Untuk likuiditas lebih aman dibanding industri lain. Untuk analisis rasio versus akuntabilitas, dengan singkat mengartikan ROA lebih efisien, ROA sedikit di bawah, NPL lebih sehat, dan daringnya utang lebih rendah karena rasionya juga lebih aman. Untuk analisis valuasinya, pada TPM-nya sangat undervalued dibanding rata-rata. Untuk PBV-nya lebih murah terhadap nilai buku dan dividen yield-nya sangat menarik untuk investor. Dan ROE-nya menunjukkan efisiensi modal yang tinggi. Dengan hasil akhir rekomendasi investasi, fundamental kuat dan undervalued, valuasi rendah, dividen tinggi, dan struktur modal sehat. Peer group advantage, margin dan leverage lebih baik dari pesaing. Analisis teknikal, yakni potensi breakout jika resisten 700 sampai 760 tertembus. Dan prospek sektor pemulihan pariwisata dan strategi digitalisasi mendukung pertumbuhan. Dengan strategi investasi, entry-nya dimulai dari 600 sampai 640, ini adalah akumulasi. Dan target harga di 800 sampai 850 untuk jangka menang, dan stop loss untuk jaga-jaga dari resiko kurang dari 580. Sekian dari saya, dari Taufiq Walhidayah. Wassalamualaikum.